perkenalkan nama saya Roselin Mandoibia, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang remaja dan perkembangannya. Yang pertama, pengertian remaja. Istilah remaja atau adolescence berasal dari kata Latin adolescer yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence dari bahasa Inggris yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang cukup luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Yang kedua yaitu tugas-tugas dan perkembangan masa remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlawan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, sifat-sifat khas anak laki-laki dan anak perempuan. Sifat-sifat khas pada anak laki-laki. Yang pertama, sifat aktif berbuat. Yang kedua, penampilan tingkah lakunya lebih hebat dan meledak. Yang ketiga, rasa bimbang dan takut mulai hilang sedikit demi sedikit dan mulai timbul keberanian berbuat. Yang keempat, menentukan hak-hak untuk menentukan nasib sendiri dan ikut menentukan segala keputusan. Yang kelima, ingin memperhatikan tingkah laku kepahlawan. Yang keenam, minatnya lebih terarah pada hal-hal abstrak dan intelektual. Sifat-sifat khas pada anak perempuan. Yang pertama, sifat pasif menerima. Yang kedua, perilakunya tampak lebih terkendali oleh tradisi dan peraturan keluarga. Yang ketiga, rasa bimbang dan takut mulai hilang sedikit demi sedikit dan timbul berbuat keberanian. Yang keempat, anak berusaha keras untuk lebih disayang oleh siapapun juga. Yang kelima, lebih menampakkan kemauan dan rasa kekaguman terhadap sifat-sifat kepahlawanan. Yang keempat, batasan-batasan umur remaja. Secara teoritis, beberapa tokoh psikologi mengemukakan tentang batas-batas usia remaja. Tetapi dari sekian banyak tokoh yang mengemukakan, tidak dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja karena masa remaja ini adalah masa peralihan. Masa remaja dapat dibagi dalam dua periode, yaitu yang pertama periode masa puber usia 12-18 tahun atau disebut masa pueran. Masa prapubertas, peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal remaja. Cirinya, yang pertama, anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. Yang kedua, anak mulai bersikap kritis atau dapat memecahkan masalah. Masa pubertas usia 14-16 tahun, masa remaja awal. Cirinya, yang pertama mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Yang kedua, memperhatikan penampilan. Yang ketiga, sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan. Yang keempat, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Masa akhir pubertas usia 17-18 tahun, peralihan dari masa remaja ke masa dewasa atau disebut juga dengan masa adolesen. Cirinya, yang pertama, pertumbuhan fisik sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. Yang kedua, proses kedewasaan jasmania pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. Yang kedua, periode masa adolesen
usia 19 sampai 21 tahun merupakan masa akhir remaja. Berapa sifat penting pada masa ini adalah yang pertama, perhatiannya tertutup pada hal-hal realitas atau memahami situasi, mulai menyadari kenyataan, sikapnya mulai jelas tentang hidup atau memiliki tujuan dan dapat mengambil keputusan, mulai nampak bakat dan minatnya. Yang kelima, aspek-aspek perkembangan remaja. Semua individu, khususnya remaja, akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis yang meliputi aspek-aspek intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Yang pertama, perkembangan fisik. Dalam perkembangan remaja, perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik. Tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. A. Pubertas. Perubahan eksternal pada remaja laki-laki usia 17 dan 18 mencapai tinggi yang matang. Perubahan berat badan, berbagai anggota tubuh lambat laun mencapai perbandingan tubuh yang baik. Yang berikutnya, perubahan eksternal pada remaja perempuan. Perubahan tinggi badan, perubahan berat badan, proporsi tubuh. Berikutnya, perubahan internal. Yang pertama, sistem pencernaan. Perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa. Usus bertambah besar, hati bertambah berat, dan kerongkongan bertambah panjang. Yang kedua, sistem peredaran darah. Jantung tumbuh pesat selama masa remaja. Pada usia 17 sampai 18 tahun, beratnya 12 kali berat pada waktu lahir. 3. Sistem pernapasan. Kapasitas paru-paru remaja perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Remaja laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. Yang keempat, jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Yang kedua, perkembangan psikis. Perkembangan psikis adalah perkembangan pada segi emosi, sifat maupun tingkah laku. Perkembangan psikis dapat dilihat dengan mengamati perilaku dan kemampuan diri sendiri ataupun orang lain. Yang termaksud dalam perkembangan psikis, yang pertama, intelektual. Perkembangan intelektual atau kognitif pada remaja bermula pada umur 11 sampai 12 tahun. Remaja tidak lagi terikat pada realitas fisik yang konkret. Remaja mulai mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. Yang kedua, sosial. Perkembangan sosial pada masa remaja berkembang kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai atau perasaan, sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih akrab dengan lingkungan sebaya dan lingkungan masyarakat, baik melalui persahabatan atau percintaan. Berikutnya, emosi. Perkembangan aspek emosi berjalan konstan, kecuali pada masa remaja awal 13 sampai 14 tahun dan remaja tengah 15 sampai 16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya, diselingi rasa bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Adapun bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya lingkungan teman sebaya, sedikit banyak lebih membentuk pola perkembangan bahasa remaja. Yang terakhir, moral. Moral merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara remaja dengan lingkungan sosial. Ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Pada tahap ini, remaja lebih mengenal tentang nilai-nilai moral, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Yang keenam, bahaya-bahaya yang umum pada masa remaja. Yang pertama, tidak bertanggung jawab dalam menyepelekan tugas-tugas sekolah dengan lebih memilih bersenang-senang dan mendapat dukungan sosial.
Yang kedua, sikap yang terlalu pede atau percaya diri dan berakhir dengan agresif. Yang ketiga, perasaan tidak aman sehingga remaja cenderung patuh terhadap kelompoknya. Yang keempat, merasa ingin pulang jika berada pada lingkungan yang tidak dikenal. Yang kelima, perasaan menyerah. Yang keenam, terlalu banyak berhayal. Yang ketujuh, mundur ke tingkatan perilaku sebelumnya untuk menarik perhatian. Demikian penjelasan dari saya tentang remaja dan perkembangannya. Terima kasih.